Waalaikumsalam, selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Sakdonyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas siapapun termasuk Anda dalam konten ini karena konten ini saya naikkan dalam YouTube. Gimana Mbak E? Oke. Mau nanya Mas Andro. Boleh. Boleh kan? Boleh. Gratis nanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Mas Andro, kan saya proses ke Hong Kong. Ya. Terus kan saya kembali ke majikan lama gitu loh. Terus nomor referensinya sudah keluar tapi di imigrasi masih di pending, itu gimana ya Mas Andro? Oke, Saman sudah proses, nomor referensi sudah keluar, tapi di pending. Ya berarti itu tinggal Iya, Mas. nunggu waktu atau agennya bertanya. Kenapa? Minta alasan apa lagi? Imigrasi minta reason apa lagi? Kok tidak segera dikeluarkan? Nah, itu yang harus ditanya. Sebenarnya kalau gitu. referensi sudah keluar itu tinggal nunggu aja sebenarnya sih, Mbak. Oh, cuman tinggal nunggu itu. Iya. Apa harus majikannya yang ngecek atau gimana itu? Boleh, sampean pun bisa ngecek. Sampean bisa ngecek, majikan juga bisa ngecek. Kan sekarang sistemnya online. Tinggal masalahnya sampean bisa ngecek apa enggak. Atau majikannya juga bisa ngecek apa enggak. Kalau enggak mau ribet ya tanya aja ke agennya. Kan yang memproses agennya. Tanya ke agennya, katanya sih apa sih, bilang jejak gitu sih, apa jejak apa gitu loh maksudnya. Ya makanya sampean nanya dengan jelas. Dan lek sampean ngomong jejak-jejak kan ya aku nggak ngerti toh Mbak. Karena setahu saya ketika visa itu terpending itu pasti ada reason. Dan imigrasi selalu memberikan reason. Reason itu bisa ke agency karena sampean posisi di Indonesia, sampean posisi di mana? Di Indonesia. Nah, karena sampean posisi di Indonesia, biasanya alasan itu dikirimnya ke agency yang tahu. Dan ketika agency tahu kalau dia kepingin majikannya tetap oleh CC dari agennya dia akan membantu mengusahakan turun visanya. Oh, begitu ya. Makanya harus ditanya agennya. Tapi walaupun depending tetap bisa keluar ya visanya. Saya tidak bisa memberikan jawaban seperti itu. Karena visa itu hak prerogatif imigrasi. Ada apa dan bagaimana seperti apa, kita nggak bisa menduga-duga dan nggak bisa memprediksi. Tapi ya sampean di masa lalu ada persoalan apa, pernah melakukan apa, sehingga visa sampean itu masih abu-abu antara keluar dan tidak. Itu yang harus ditanya, sampean dulu pernah bikin persoalan apa, gitu aja kalau saya nanyanya. Gak mungkin saya nanya ke imigrasi kan. Begitu. Nah, persoalan sih nggak ada sih. Nah, soalnya tadi ada yang nelpon pagi-pagi 2022, ya kan, dia menjual atau menyerahkan ATM-nya ke temannya yang lain. Hari ini dia didatengin polisi. Ada yang kayak gitu. Jadi kadang persoalan itu pasti ketika imigrasi punya alasan. Kenapa? Nah, kok ini begini-begini, itu pasti dikasih surat. Karena setahu saya imigrasi Hong Kong tidak semata-mata ya. Artinya ketika dia memberikan reason, dia memberikan tidak boleh dan gini dan gitu, itu pasti dengan alasan. Pasti ada alasannya apa. Dan harusnya agen itu tahu. Bisa dipahami, Mbak? Bisa. Kalau agennya nggak tahu, majikannya suruh nge-push ke agennya. Kalau masih nggak yakin, majikan boleh datang ke imigrasi untuk menanyakan. Surat tentang domestic helper itu kalau nggak salah lantai 3. Ditanya aja nama dia siapa, nama CC-nya sampean siapa, kenapa prosesku ini tertahan, itu majikan juga bisa bertanya. Jadinya majikan bisa tahu sendiri, agen bisa tahu sendiri. Nah, kalau sampean ngerti, ya sekali lagi nih, kalau sampean ngerti bagaimana cara melihat visa sampean keluar apa enggak, ada 3 jawabannya biasanya.
itu kalau di bahasa Indonesia kan ongoing progress, masih dalam progress, terus depending, ditangguhkan, kemudian approve itu disetujui, kalau enggak yang terakhir itu ditolak, refuse. Ada 4 kemungkinan. Jawaban itu kadang ada 4. Kalau ditangguhkan itu pasti kenapa alasannya. Kalau ongoing progress itu nggak ada alasan, ya ditunggu aja. Tapi kalau ditolak itu juga ada alasannya. Jadi seperti itu, ditangguhkan dan ditolak itu ada alasannya. Kalau ditangguhkan itu biasanya ada syarat yang belum. Tapi kalau ditolak itu pasti keluar alasan juga. Itu bisa. Nah, tinggal kitanya bisa apa enggak. Karena memasukkan untuk proses visa itu reference letters sama nama sampean terus tanggal lahir sampean biasanya. Bojoku kan biasanya ngecek-ngecek itu. Dan itu data kan yang megang pasti agent kan. Sampean tinggal tanya aja sama agent. Uber aja sama agentnya. Majikan suruh nelponin agent. Sampean juga nelponin agent. Sampean nek ngomong nang agent, aku loh ditanyain sama agent gimana. Nah, saiki awakmu piye? Lah agentnya juga majikane ya telepon agent. Iki piye prosesku? Aku bayar awakmu iki piye? Visaku ya opo? Nah, kayak gitu tuh, Mbak. Harus ada ditekan kayak gitu, Mbak. Biar dia ngasih tahu. Oke. Ada lagi? Begitu aja Mbak. Cukup? Nggak ada. Terima kasih. Cukup. Terima kasih banyak. Siap. Oke, sehat selalu ya. Terima kasih, Mas Andro. Ditunggu di Hong Kong. Yuk, bye bye. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Andro. Matur sembah nuwun. Jadi oke ya teman-teman semuanya. Reference letternya sudah keluar tapi visanya belum. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya ya, kita belum bisa fix tahu ya. Sekali lagi ini data pribadi. Makanya saya arahkan. Jadi terkadang begini ya teman-teman. Pengetahuan kita itu ada yang seharusnya juga bisa kita tahu dalam melacak kode apakah visa kita approve dan tidak. Ini biasanya memang kemampuan ini dan keahlian ini yang memiliki ya para agent. Nah, tapi nanti coba deh ketika ada waktu, ada hal apa, saya mencoba memberikan informasi ini. Kalau istri saya bisa ya ngasih tahu saya, nanti saya coba kuplak-kuplik sendiri untuk menginfokan. Masih banyak video-video yang belum saya buat, kayak juga bekerja di Makau yang menggunakan grupnya majikan. Nah, itu juga belum saya buat. Makanya ini masih banyak PR sekali lagi yang harus saya kerjakan. Nggak tahu semakin hari semakin banyak pekerjaan ya, sesuai dengan resiko apapun itu ya, masalah dan persoalan dari teman-teman semuanya. Dan begitu juga nanti juga saya akan yang membagikan informasi bagaimana cara ke Jepang dengan biaya yang jauh lebih murah. Nah, itu juga. Makanya sekali lagi keep stay tune my YouTube channel dan pantengin terus saran dan kritik dari kalian. Tetap kami menerima, menampung, caci maki bully apapun itu sudah menjadi hak para deterjen sekalian. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.